Halo guys, welcome back again to Sunstop 11. Assalamualaikum, gimana kabar kalian abang-abangku? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin lancar dan main top 11-nya semakin GG. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait. Guys, dalam video kali ini Bang Sans mau ngebahas beberapa keuntungan kalau misalkan kita berhasil melakukan negosiasi pemain pada tim lain ya guys ya. Nah, tapi sebelum Bang Sans lanjutkan penjelasannya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu dong channel Sunstop 11 biar semakin berkembang. Nah, buat kalian yang kebingungan gimana caranya dapetin token banyak, itu kalian gak usah pusing guys. Kalian tinggal hubungi joki token dari AN Store, nanti kalian bisa ngejoki di sana dengan harga yang murah. Dan tentunya jaminan token akan masuk 100% guys. Untuk soal keamanan akun, kalian gak usah khawatir. AN Store udah ngejoki sekitar 3000 akun lebih ya guys ya. Dan dari semua itu nggak ada yang komplain sama sekali tentang keamanan. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang emang mau punya banyak token tapi dengan harga yang murah, silahkan joki di AN Store. Oke guys, berbicara mengenai pemain hasil beli di transfer ya, khususnya lewat jalur negosiasi. Nah, itu sebenarnya ada beberapa kelebihan ya guys ya. Sebenarnya Bang Sans juga udah pernah bikin video gimana caranya dapetin pemain dengan 2 keahlian khusus tanpa sponsor premium. Nah, kalian bisa tonton videonya di sini guys. Nah, dalam video ini Bang Sans itu hanya ngebahas pemain yang dibeli dari negosiasi itu hanya punya 2 keahlian khusus. Nah, sedangkan dalam video kali ini Bang Sans itu mau bahas lebih detail. Oke, bisa kalian perhatikan di sini Bang Sans itu sedang melakukan negosiasi terhadap seorang DC ya guys ya. Ini dengan nama Rizky Ridho. Dia itu dari tim Indonesia ya. Bang Sans nggak tahu asosiasinya. Kalau nggak salah dia itu nggak punya asosiasi, cuman kebetulan udah berteman sama Bang Sans dan levelnya itu kalau nggak salah nggak jauh beda ya. Jadi Bang Sans coba melakukan negosiasi dengan 20 token. Nah, sebenarnya token yang Bang Sans keluarkan itu sekitar 40 token lebih guys, sekitar 43 token lah kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan si manajer tim Indonesia ini nggak ACC, maka dia bakalan dapet 20 token. Oke, sekarang kita bahas dulu apa kelebihan pemain yang didapatkan dengan cara negosiasi. Yang pertama, jelas pemain itu akan lebih tepat kita pilihnya guys. Kenapa? Karena kita langsung milih pemain itu dari tim, bukan dari transfer seperti ini guys ya. Oke, kalau misalkan dari transfer seperti ini, itu kan random. Ada yang usia 18, ada yang usia 30, ada yang OVR-nya kecil, ada yang OVR-nya 99. Nah, kalau misalkan kita menggunakan lewat negosiasi seperti ini, itu kita bisa pilih sendiri guys ya, pemain yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya di sini Bang Sans membutuhkan seorang back. Oke, kenapa Bang Sans beli pemain ini? Pertama, dia itu punya keahlian khusus dinding pertahanan sama heading ya guys ya. Nah, selain itu usianya juga masih terbilang cukup produktif, yaitu 28. Bang Sans taruh mungkin dia itu bakalan bertahan sampai usia 34 tahun. Nah, untuk OVR di sini cukup besar ya guys ya, yaitu sekitar 79%. Nah, bisa kalian lihat di sini untuk keterampilannya di bagian tackle itu udah 200 ya guys ya. Nah, ini bener-bener seorang back yang memang didesain. Bisa kalian lihat di sini ya. Pada bagian menyerang, atribut gelap yang paling tinggi itu ada di tembakan sama di umpan guys. Dan itu semuanya di bawah 100. Nah, bisa kalian lihat di bagian bertahan, atribut paling gede itu ada di tackle. Sisanya rata-rata ada di 160 ya guys ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita beli pemain di transfer itu jarang banget nemu yang kayak gini guys. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu list kelebihan pemain yang dibeli lewat negosiasi guys. Oke, selanjutnya yang kedua adalah gaya main. Nah, di sini bisa kita lihat gaya mainnya itu adalah stopper ya guys ya, dan di sini levelnya udah master. Oke, sekarang Bang Sans akan tunjukkan sama kalian salah satu pemain yang memang udah berhasil Bang Sans negosiasi. Oke, di sini Bang Sans akan pindah ke tim inti, lalu bisa kalian lihat di sini ya guys ya, untuk
Pemain pertama yang berhasil Bang Sans negosiasi ya guys ya, itu adalah seorang back bernama Samuel. Dia itu punya keahlian khusus pengeblok sama pertahanan udara. Nah, dia Bang Sans dapatkan kalau nggak salah di usia 25 tahun atau 26 tahun. Nah, untuk gaya mainnya dia itu stopper guys. Dan di sini untuk gaya mainnya dia baru sampai di level menengah. Oke, itu adalah pemain pertama. Nah, sekarang Bang Sans akan lari ke pemain kedua ya guys ya. Nah, di sini Bang Sans itu punya juga seorang back ya guys ya. Ini baru tadi sore Bang Sans dapatkan ya guys ya, karena mungkin manajernya baru ACC tadi sore ya. Salah satu kelebihan pemain ini adalah selain punya dua keahlian khusus yaitu pengeblok sama dinding pertahanan, dia itu level gaya mainnya udah master guys. Bisa kalian lihat di bawah itu ada tulisan level .2 master, efek kali 4. Nah, dengan negosiasi kita itu bisa langsung punya pemain yang punya dua keahlian khusus sama gaya main langsung levelnya master guys. Nah, luar biasa kan kalau misalkan kita berhasil mendapatkan pemain dari hasil negosiasi. Nah, Bang Sans belum bisa ngelihat keterampilan pemain ini karena memang belum ditanda tangan ya. Oke, jadi di sini Bang Sans akan coba tanda tangan tapi ternyata nggak bisa karena Bang Sans terlalu banyak pemain. Jadi di sini Bang Sans akan coba membuang salah satu pemain ya guys ya. Jadi dia akan Bang Sans buang lah, nggak apa-apa ya. Oke, kita buang guys. Lalu di sini Bang Sans akan ACC dulu ya guys ya, atau akan kontrak dulu pemain ini yang baru aja Bang Sans dapatkan lewat cara negosiasi. Oke, kita langsung tanda tangan guys di sini. Oke, sekarang kita akan lihat ya guys ya di sini untuk keterampilannya. Nah, bisa kalian perhatikan pemain dengan umur 26 tahun dengan OVR 51%, untuk umpan silang sama penyelesaian itu udah 1% guys. Dan bisa kalian perhatikan untuk bagian tackle menjadi salah satu atribut paling tinggi pada bagian bertahan. Oke, jadi ada 3 kelebihan yang Bang Sans dapatkan dari pemain ini ya guys ya. Pertama, dia itu udah jelas punya keahlian khusus pengeblok ya guys ya, sama dinding pertahanan. Selanjutnya dia itu udah punya level gaya main master ya guys ya, dan di sini gaya mainnya adalah back pengolah bola. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu pada bagian keterampilan. Oke. Nah, di sini juga Bang Sans itu udah berhasil mendapatkan salah satu MC masa depan tim Bang Sans ya. Oke, di sini Bang Sans mendapatkan salah satu MC ya dengan usia 19 tahun. Ini lagi dilacil sama Bang Sans biar musim depan ketika dilatih itu nggak akan terlalu ngabisin banyak cendol guys. Nah, salah satu kelebihan pemain ini adalah dia itu punya dua keahlian khusus yaitu penggiring bola sama playmaker. Sedangkan untuk gaya mainnya di sini dia itu baru level menengah guys. Jadi mungkin Bang Sans akan bisa mendapatkan gaya main masternya itu nanti ketika di Latmil ya. Oke, dari beberapa kali pengalaman Bang Sans beli pemain lewat negosiasi, itu jujur guys lebih enak. Cuma mungkin kalian itu perlu menyediakan token cukup banyak. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian ingin persentase pemain diberikan oleh manajer lain ke tim kita, itu tentunya kita perlu menawarkan token cukup banyak. Nah, di sini biasanya Bang Sans itu suka menawarkan 40 token itu minimal ya guys ya, atau maksimal di pemain. Jadi harga tertinggi untuk negosiasi pemain itu ada di 20 token ya guys ya, tapi itu token yang akan didapatkan oleh manajer lain. Sedangkan kalau misalkan disandingkan dengan token yang dikeluarkan untuk top 11-nya itu kurang lebih antara 40 sampai 43 ya guys ya. Nah, di sini aja Bang Sans itu udah sukses berapa kali, mungkin sekitar 3 kali ya melakukan negosiasi. Pertama ada back, lalu yang kedua ada MC, lalu yang ketiga tadi ada back juga, dan sekarang lagi ngajuin satu back lagi ya guys ya. Kurang lebih mungkin Bang Sans itu udah ngabisin sekitar 40 aja kali 2, 80 ya, 80 token kurang lebih Bang Sans ngabisin buat beli 2 pemain. Ah Bang, nggak worth it, mana belinya back juga. Oke guys, di sini Bang Sans jelaskan kenapa Bang Sans duluin beli back ya guys ya. Jujur Bang Sans suka banget sama keahlian khusus pengeblok ini guys. Dia itu sering banget aktifnya. Jadi Bang Sans itu merasa terbantu banget dengan pemain yang punya keahlian khusus pengeblok. Karena pengeblok itu kalau nggak salah satu keahlian khusus premium ya guys ya, yang nggak bisa kita dapatkan secara gratis kalau kita nggak beli sponsor premium. Oleh karena itu di sini juga Bang Sans ngambil lagi untuk seorang DC ya, dan dia itu juga punya
keahlian khususnya dinding pertahanan sama pengeblok juga. Tapi tentunya yang ini ada lebihnya karena dia itu punya gaya main udah level master. Nah, tips buat kalian yang memang ingin mencoba mencari pemain lewat negosiasi, itu kalian gampang guys, tinggal pergi ke negosiasi lalu kalian tinggal pilih saja pemainnya. Kalian bisa nego dari harga 6 sampai harga paling mahal yaitu 9 kalau nggak salah. Jadi kalian bisa nego di sana. Oke, kalau misalkan kalian mau nyari pemain yang punya 2 keahlian khusus terus gaya mainnya itu udah level master, itu kalian harus nyari temen yang satu server dan punya pemain jenis tersebut. Oke, di sini Bang Sans itu akan buka salah satu teman di top 11 yaitu Muhammad Amrullah ya. Dia itu salah satu player top 11 ya, dan dia itu player top 11 dari Indonesia guys. Dan kebetulan dia itu level timnya ada di 50 sedangkan Bang Sans ada di 49. Artinya tim Bang Sans itu masih bisa untuk melakukan negosiasi pada tim Bang Muhammad Amrullah ini ya. Oke, di sini Bang Sans akan contohkan guys. Nah, bisa kalian lihat di sini rata-rata pemain itu mempunyai 2 keahlian khusus guys. Bahkan mungkin sampai cadangan juga ada ya. Ini untuk salah satu penjaga gawang, dia itu punya 2 keahlian khusus. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar tangan salaman. Nah, itu adalah tim Bang Sans ya. Nah, itu Bang Sans lagi nawar pemainnya. Nah, kalau misalkan kalian mau nawar, carilah tim yang seperti ini guys. Misalkan kalian butuh seorang striker atau misalkan seorang back yang punya 2 keahlian khusus, itu kalian tinggal klik saja seperti ini guys pada pemain yang punya 2 keahlian khusus. Terus kalau misalkan satu server itu nanti bakalan keluar notif seperti ini guys. Manajer mungkin bersedia untuk menjual pemain ini, kirim tawaran jika kamu tertarik. Nah, kalau ada bacaan seperti itu, otomatis kalian itu satu server. Selanjutnya kalian tinggal lihat penawaran guys, terus kalian mulai menawar di sini. Nah, kalau Bang Sans biasanya langsung seperti ini guys. Langsung dikasih 20, sedangkan untuk di bawah itu ada di 44 atau 43, 42, 40. Nah, itu biasanya Bang Sans melakukan penawaran buat top 11-nya sama buat yang punya pemain ini guys. Tapi di sini Bang Sans gak akan ajukan karena Bang Sans lagi negosiasi salah satu backnya yaitu Rizky Ridho ya. Cuman belum di ACC dan mudah-mudahan sih bisa di ACC sama Bang Muhammad Amrullah ya. Nah, dengan cara itu kalian bisa membeli pemain yang punya 2 keahlian khusus sama gaya main di level master ya guys ya. Tapi sekali lagi tentunya timnya harus satu server. Karena kalau misalkan tidak satu server, itu nanti nggak akan bisa melakukan transaksi lewat jalur negosiasi. Bang, gimana caranya kalau misalkan kita pengen berteman sama tim yang satu server? Nah, jujur kalau dulu itu enak guys, dalam satu tabel liga itu kalian bisa satu server semua. Dalam tabel Liga Champions itu biasanya kalian bakalan seserver semua. Tapi itu dulu guys, kalau sekarang itu cukup berbeda ya guys ya. Jadi agak susah aja mau nyari tim satu server. Tapi kalian bisa gunakan trik yang Bang Sans gunakan. Nah, kalau Bang Sans mau nyari tim yang memang satu server sama tim Bang Sans itu akan masuk ke transfer guys. Lalu di bagian negosiasi Bang Sans klik, lalu kita cari yang ada penawaran. Contoh di sini, nah ini guys. Oke, nah di sini tidak ada penawaran sebenarnya, berarti tim ini berteman sama Bang Sans. Oke, ini Wendy FC. Wendy FC itu memang berteman sama Bang Sans. Nah, kalau nggak salah, pemain yang dinegosiasi itu bisa banget kalian jadikan teman satu server. Contohnya seperti ini guys. Di sini ada kurang lebih 5 pemain yang lagi ditawar. Nah, kalian bisa lihat guys. Pertama kalian buka dulu timnya. Nah, seperti di sini kalian lihat ada tim bernama Pepper City. Nah, Bang Sans itu belum berteman sama tim ini. Nah, kalian tinggal klik saja guys. Selanjutnya kalian tinggal cek pasukan. Oke, di sini levelnya 49 sama kayak tim Bang Sans. Lalu kalian tinggal cek pasukan. Lalu kalian tinggal tentukan saja di sini pemain mana yang akan dibeli. Tapi tentunya Bang Sans sarankan harus beli pemain yang spesial guys, karena ini lewat jalur negosiasi. Kalian kurang lebih ngeluarin 44 token untuk beli satu pemain. Jadi carilah tim satu server yang memang cukup GG guys. Minimal punya pemain yang ada 2 keahlian khusus. Lalu cari pemain yang punya gaya main. Oke, selanjutnya kalian tinggal klik pertemanan aja. Kalau misalkan ini udah berteman ya, kalau misalkan belum berteman kalian tinggal klik saja add ya guys ya, atau misalkan tambahkan pertemanan. Oke, di sini Bang Sans akan coba buka satu pemain lagi. Ternyata timnya masih sama ya guys ya. Oke, kita coba buka yang ketiga. Oke, di sini ada tim namanya Verein
Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada tulisan batalkan ya. Nah, tim ini sebenarnya Bang Sans itu lagi ajakin buat berteman. Karena Bang Sans tahu tim Bang Sans itu satu server sama tim dia. Otomatis Bang Sans add cuman belum di ACC ya guys ya pertemanannya. Nah, kalau misalkan kalian ngelihat timnya biasa-biasa aja, itu di skip aja guys. Meskipun kalian nanti mengajukan pertemanan ya. Karena Bang Sans nggak sarankan kalian melakukan negosiasi harus ngeluarin token yang banyak, tapi pemainnya biasa-biasa aja. Kayak pemain yang bisa dibeli di lelang ya guys ya. Oke, selanjutnya Bang Sans akan coba pemain keempat di sini. Oke, di sini ada SMNMT ya. Oke, di sini Bang Sans akan coba buka. Oh, ternyata untuk tim ini Bang Sans itu belum berteman. Nah, kita tinggal add saja guys, plus teman ya. Oke, nanti kita tinggal tunggu ACC dari manajernya. Nah, sekarang kita akan buka dulu untuk pasukannya. Oke, di sini untuk pasukannya biasa-biasa aja ya, nggak ada keahlian khusus double, bahkan kebanyakan itu nggak punya keahlian khusus. Oke, jadi ini akan kita skip ya guys ya. Selanjutnya kita akan coba buka si Garcia di sini. Dia itu dari Jemery FC ya, cuman belum ada penawaran dan kualitasnya menurut Bang Sans ini biasa banget sih, karena keahlian khususnya itu cuma satu. Terus untuk gaya mainnya di sini juga baru nyampe level lanjutan. Nah itu guys ya, kurang lebih cara itulah yang Bang Sans gunakan untuk bisa mendapatkan pemain yang punya dua keahlian khusus, lalu gaya mainnya itu langsung di level master. Selain itu untuk atributnya juga benar-benar terjaga ya guys ya. Oke guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting jangan lupa subscribe channel Sunstock 11 biar semakin berkembang. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian mau join grup WA Sunstock 11 silahkan klik tautan di deskripsi. See you di next video guys. Salam top 11.